Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha kama istata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Lanjutkan bab yang ke-95, bab tentang disukainya memberikan kabar yang gembira dan juga memberikan ucapan selamat pada kebaikan-kebaikan. Maka hadis yang ke-709 kemarin yang belum terselesaikan, di hadis Abi Musa al-Asy'ari belum terselesaikan. Jadi di hadis yang ke-709 ini, Abi Musa al-Asy'ari itu suatu hari dia berniatan, dia berazam untuk melayani, mempersamai Rasulullah SAW di hari itu, sehingga dia mengambil air wudhu dari rumah, kemudian dia memastikan ya, di mana Rasulullah itu tanya orang-orang di masjid. Artinya pada zaman itu masjid itu tidak pernah spionan, pasti ada orang. Kemudian ditunjukkan bahwasanya Rasulullah itu ke sana ya. Kemudian si Abu Musa ini mengikuti petunjuk tadi ya, dari bekas apa yang telah dilewati ini dilewati juga, sampai menemukan satu tempat ya, tempat di alam yang diarahkan dari sahabat tadi. Nah, kemudian hatta dakhala bi'ul aris, sampai Abu Musa itu masuk ke sumur aris atau sumur yang hampir tidak dipakai lupa ya. Nah, kemudian duduk di sana, dia melihat Rasulullah SAW menyelesaikan hajatnya, kemudian berwudu. Setelah itu menghadap pada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah itu duduk di bibirnya sumur, menyingkapkan betisnya, kemudian kedua kakinya itu dijulurkan di dalam sumur. Tidak berani mengganggu. Akhirnya si Abu Musa ini kembali lari ke pintu, kemudian dia berniatan menjaga pintu tadi untuk melayani tamu-tamu beliau. Kebetulan orang yang datang pertama kali mau menjumpai Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika datang si Abu Bakar tadi mengetuk pintu, ditanyalah man hadza. Wala Abu Bakrin, siapa ini? Saya Abu Bakar. Dan Abu Musa mengatakan ala nisri. Sumadahatu fakultu ya Rasulullah, hada Abu Bakrin yasta'din. Dan Abu Bakar, kamu di situ dulu. Kemudian si Abu Musa tadi pergi menemui Rasulullah, kemudian minta izin, ya Rasulullah, ini Abu Bakar minta izin mau masuk maksudnya. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, faqala idzan lahu wabasyirhu bil jannah. Ya, izinkanlah dia Abu Bakar untuk masuk. Artinya izinkanlah buat dia Abu Bakar, dan berilah kabar gembira kepada Abu Bakar ini dengan adanya jannah. Insyaallah ya, dikabarkan lewat Rasulullah bahwasanya Abu Bakar ini ahli jannah. Akbar itu maka menghadap hatta kultu, sehingga begitu berkata Abu Bakar kepada Abu Bakar. Kata Abu Musa, saya menghadap Abu Bakar lagi, kemudian saya berkata kepada Abu Bakar, udkhul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayubasyiruka bil jannah. Ya,
Masuklah wahai Abu Bakar, dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepadamu dengan jannah. Fadakhala Abu Bakrin hatta jalasa an yamini Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil kufi. Maka Abu Bakar tadi masuk sehingga Abu Bakar juga duduk di sebelah kanannya Nabi, bersama Nabi ya, duduk sebelah kanan di Al-Kufi. Kufi itu adalah ya, di bangunan dia sumur itu artinya lambe sumur sebenarnya ya. Dia berlubang kemudian ditinggikan supaya orang tidak masuk ke dalam lubang itu. Dia dibuat duduk oleh Rasulullah, sementara Abu Bakar tidak banyak tanya, masuk kok Rasulullah begitu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Wadala ini, dan Abu Bakar juga menggantungkan kedua kakinya di dalam sumur kama sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kasafa'an sabai, dan Abu Bakar juga menyingkapkan dari dua betisnya sama seperti oleh Rasul. Tsumma roja'tu wa jalastu. Kemudian ini si rawinya ya, si Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian aku kembali dan aku duduk. Wa batartu akhi yatawaddu wa yalhaquni. Dan sungguh aku ini meninggalkan saudaraku dalam dia itu dalam keadaan berwudu, wa yalhaquni, dan dia menjumpaiku. Artinya dia meninggalkan saudaranya, dia kan tidak sendiri awalnya. Dia menyendiri untuk berniatan bahwasanya akan menjadi berkhidmat pada Rasulullah pada hari itu. Dia teringat tuh, saudaraku ketika saya tinggal tadi dalam keadaan berwudu, ketika saya menjumpai aku itu, maka aku berkata, aku Abu Musa, in yuridillah, jika Allah itu berkehendak atau berkeinginan difulanin dengan seseorang dulu itu, dia Allah berkeinginan berkehendak dan dia berkehendak aku kepada saudaraku baikkan kebaikan yaktibihi, dia akan datang dengannya. Kalau saudara tadi ya, dia akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu seorang yang baik, maka dia akan datang juga ke sini. Misalnya begitu. Fa'idah insanu, maka tiba-tiba insanu, seseorang itu yuharrikul bab, mengetuk pintu. Ketika kembali ke pintu, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu lagi. Fakultu, maka aku berkata, Abi Musa, man hada, siapa ini? Fakola, maka menjawab orang mengetuk pintu tadi, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Fakultu, maka aku berkata, Abi Musa, ala rislika, atas keadaanmu, artinya kamu di situ dulu. Sumaji itu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasalamtu alaihi, fakultu hada Umaru yastaqdim. Kemudian aku itu datang menjumpai Rasulullah SAW, aku maka mengucapkan salam kepada beliau. Jawab mestinya kemudian saya berkata, hada Umaru yastaqdim. Ini Umar minta izin. Ya Rasulullah, ini Umar minta izin mau masuk. Fakola, maka bersabda Iqdan lahu wa basyirhu bil jannah.
izinkanlah lahu juga dia Abu Bakar, si Umar bin Khattab, wa basyirhu dan berilah kabar gembira kepada Umar tadi bin jannati dengan jannah. Dua sahabat, pertama Abu Bakar dijamin masuk jannah lewat Rasulullah, kemudian yang kedua Umar bin Khattab pun juga akan masuk jannah lewat janji Rasulullah ya. Dua sahabat yang nyata-nyata dijamin oleh Rasulullah pasti dia masuk ke dalam jannah. Fakultu maka aku berkata si Abi Musa, Abina diizinkan, wa yubasyiruka dan beliau Nabi itu memberikan kabar gembira kepadamu wahai si Umar bin Khattab. Wa yubasyiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati dan memberikan kabar gembira kepadamu Rasulullah SAW tadi dengan jannah. Pada pola maka si Umar bin Khattab tadi juga masuk pajalasan, maka duduk ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kufi ya, pada bersama Rasulullah tadi di bibir sumur tadi. An yasari di arah kirinya. Tadi Rasul di tengah, kemudian begitu masuk Abu Bakar duduk di kanannya. Kemudian si Umar datang duduk di kirinya. Jadi menginginkan si Rasulullah ini adalah di tengah kanannya. Sebagaimana juga imam dalam sholat itu seperti itu. Jadi datang pertama kali maka ya kalau berdua kan jejer, imamnya itu di sebelah kiri, kemudian makmum sebelah kanan. Ya begitu. Nanti lihat lagi kalau kalau kita masuk dari arah sana tidak harus ke sini, dilihat dulu. Kok banyak sini? Dilihat dari imamnya ini tepung dari tembok ini belum, udah anak. Jadikan imam itu di pertengahan. Dan yang dijadikan patokan dalam shop itu adalah orang yang di belakang imam tadi. Jadi saja merapatnya dia sini, ini juga ke sini. Nanti shop kedua dia datangnya di tengah-tengah di urutnya imam. Nah, itu terus kanannya, kirinya terus begitu terus dan begitu terus. Bagaimana ini? Kalau tidak sholat, si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tadi duduk di sebelah kanannya Nabi, si Umar duduk di sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dari jalaihi fil bi'i, sama ya. Dia juga menggantungkan juga dua kakinya di dalam sumur. Sumarojak tu kemudian aku kembali si Abu Musa. Fajalas tu maka aku duduk di dekat pintu maksudnya. Waktu itu maka aku berkata, Iyuridillahu bi fulanin khairan yakni akharu yakti bihi. Jika Allah itu berkehendak pada seseorang dan kebaikan, yakni kepada saudaranya dari pasti dia akan datang sini. Ini dengannya dia akan datang sini. Allah akan mendatangkan ke sini sampainya berkaitan baik. Artinya orang-orang yang datang dengan Rasulullah adalah orang baik-baik, orang pilihan-pilihan, sahabat-sahabat pilihan kebaikannya. Faja'al insan, maka datanglah manusia. Fakar rokal baba dan makan menutup pintu. Datang lagi. Waktu itu maka aku berkata, mana ada siapa ini? Pakola maka berkata, Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan, ini orang ketiga yang menjumpai Nabi. Waktu itu maka aku berkata kepada Musa, ala rislik. Ya, di atas keadaan dulu, kamu di situ dulu. Fajib itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa'akhbartuhu, maka aku menghabari Nabi. Allah, ini Utsman bin Affan datang mau menjumpai engkau, ya, mau bertemu sama engkau ya Rasulullah. Pakulah maka Nabi bersabda, idzan lahu wa basyirhu bil jannah ma'a balwa tusibu. Ada tambahan dari si Utsman ya. Berilah kabar, izinkanlah dia dan berilah kabar gembira kepada dia, kepada si Utsman bin Affan tadi dengan jannah. Dia akan masuk jannah pula. Tapi menyertai dengan dia masuk jannah tadi adalah ujian-ujian yang menjumpai dia, yang mengenai pada dirinya. Di zaman Utsman kan Masya Allah ya, luar biasa. Dan kaum muslim ini dan kita sudah berkotak-kotak ya, kotak-kotak itu sudah fitnah pertaan dari kaum muslim ini sudah mulai di zaman Umar bin Khattab. Umar ini Masya Allah ya. Kalau dikatakan di Bukhari itu di zamannya Umar itu kalau dibatkan pintu sudah rusak, pintu kesatuan kaum muslimin sudah rusak. Sampai Abu Bakar menanyakan, ini rusak atau hancur itu? Dijawab bahwa ini sudah hancur. Kalau sudah hancur dan tidak bisa diperbarui. Dan kan begitu, cuma itu tadi Umar bin Khattab ini, Masya Allah, dalam menjalankan Amirul Mukminin ini, Masya Allah ya, luar biasa. Kalau di zaman Utsman, Masya Allah ya, sudah mulai karena sudah pintu-pintu dunia sudah terbuka ya, karena di Imam Ka'bah itu dirubah, itu dilapisi tulisan-tulisan dari emas itu ya jajarannya Utsman bin Affan ini. Karena orang yang ingin menjadikan Ka'bah ini menjadikan daya tarik tersendiri ya, lebih mewah dibandingkan rumah Allah ini, masih dimewahkan ini dengan cara-cara yang seperti itu di zaman Utsman. Sebelumnya tidak ada, ya, sekolah-sekolah saja. Ya ujian. Fajik itu maka aku datang. Fakul itu maka aku berkata, artinya aku datang kepada Utsman. Ulul masuklah, layu basyuka, dan memberikan kabar gembira kepadamu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil jannati ma'a balwa tusibuka. Kabar gembira dengan adanya jannah, bersama kamu itu masuk jannah itu dengan ujian-ujian yang menimpamu. Pada kola maka masuklah si Utsman tadi. Fawajada maka Utsman mendapati al-Kufa, bibir sumur tadi kemuliaan, sungguh telah penuh. Fajalasa maka duduklah si Utsman tadi. Wajahahu, di hadapan mereka, di wajahnya di hadapan mereka, di hadapan si Abu Bakar, di hadapan Rasulullah, di hadapan Abu Bakar, di hadapan Umar bin Khattab. Min syikil akhor, dari arah yang lain. Qala Sa'id bin Musayyab, Sa'id ibnu Musayyab berkata, fa'awwal Tuhan, aku mentakwilkan kubur mereka, muttafaqun alaihi. Jadi kalau ya, Sa'id ibnu Musayyab ini posisi mereka, Rasul dan para sahabat tadi mentakwilkan kubur mereka. Jadi kan kubur mereka ya, ketika di kubur Rasulullah ya, kemudian si Abu Bakar dijejerkan di sebelah kanan, kemudian si Umar di sebelah kirinya, kemudian di Utsman kan di depannya, persis pada duduk ini. Maka si Sa'id bin Musayyab ini mentakwilkan dengan hadis ini kubur mereka seperti itu, posisi mereka kuburkan seperti itu persis.
Wazada dan menambahi firaratin pada satu riwayat wa amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hifdzil bab, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku, kepada Nabi Musa, fi hifdzil bab, di penjagaan pintu. Jadi kalau di riwayat yang lain itu Abu Musa itu memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi penjaga pintu. Jadi sebenarnya ada penjagaan kepada orang-orang tokoh-tokoh yang dianggap penting itu sebenarnya ya, kalau dinisbatkan pada ini ya ada baiknya juga ya. Kalau di mahat-mahat atau di pondok-pondok itu ada begitu ya, kita dijaga melayani kalau ada tamu harus bersama, yang jadi wasilahnya siapa ini, menemui kiainya ini. Nah, biasanya kalau di pondok itu ya rata-rata tahu masalah anak-anak itu, orang itu dan sebagainya, harus menemui itu dulu. Hanya kan bisa ditemui atau tidak, longgar atau tidak, jam berapa bisa ditemui gitu. Wafiha, dan padanya itu anak Utsman, bahwasanya si Utsman hina ketika basyaroh diberi kabar gembira tadi dengan adanya jannah tadi, hamdallah ta'ala, memuji kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah gitu ya. Sumakala kemudian berkata, Allah itu alam musta'an, yang musta'an yang dimintai pertolongan, dimintai permintaan ya, dimintai ya permintaan pertolongan, maksudnya begitu. Di sebagian riwayat seperti itu. Wa qaulu, dan ucapannya wajah, ini keterangan dari Imam Nawawi gitu. Wajah bi fathil wawi, dengan fathahnya wawu, wa tasdidil jimi, dan tasdidnya jim. Jadi wajah, tasdid wajah, aya itu tawajjahan ya, tawajjah itu menghadap, mewajahkan dan menghadapnya. Wa qauluhu, dan ucapannya bi'rul arisin ya, sumur aris tadi, gua dia itu kalimat tadi bi fathil hamzah, dengan fathahnya hamzah, wa kasri ra'i, dan kasrohnya ra, wa mat duha, wa ba'duha, dan setelahnya roh tadi adalah yaun, ada ya musannatun yang bertitik dua, min tahti, dari di bawah, titik dua di bawah ya. Sakinatun, yang disukun. Sumasinun, kemudian sin. Muhmalatun, yang tanpa titik, sinnya tipis, bukan shin ya, sin saja. Buah jangan kalimat tadi adalah masrufun ya, masruf yang minhum, masrufun yang jelas, wa minhum, dan dari mereka itu man, orang yang mana, yang menghalangi sorfahu, penjelasannya. Keterangan dari kalimat al-kufu itu bidomil kofi, kalimat kuf itu dengan domahnya kof, wa tasdidi fa'i, dan tasdidnya fa, wa huwa mabniun, dan dia itu kalimat kufu tadi adalah bangunan, hatla, haulal bi'ri, haulal bi'ri, di sekitar sumur. Wa qaulu, dan ucapannya ala risli dikasih ro'i, dengan kasrohnya ro, al masyhuri, pada kemasyhurannya dikasroh yang paling masyhur. Wakila, dan dikatakan bil fathiha,
dengan fathahnya. Jadi bisa jadi bukan ring, tapi ya roh. Ai yaitu urfak. Urfak. Bahasa yang jangan dipakai nih, urfak ya sama saja. Diam ya. Jangan bergerak. Lihat di umat matahari kan mau dipenggal, mau digantung di matahari. Kan sebagian teman-temannya, bagian pasukan itu kan mau mendekat, mau melawan. Tapi di si umat matahari katakan urfak. Tetap di situ. Intinya jangan bergerak. Nanti yang malah mati digotong. Kan gitu. Saya nanti tambah kalian juga. Urfak ini jangan rislik jangan dipakai ya. Bahasa-bahasa jangan dipakai. Jadi keterangannya. Nah, hadis yang agak panjang ini ceritanya seperti itu. Ya Abi Musa tadi yang keseharian diperintahkan oleh Rasulullah di sebagian riwayat dari Abi Musa tadi, dari dirinya sendiri tadi, yang dia sudah berniatan ingin mengikuti Rasulullah dalam waktu itu, berkhidmat kepada beliau. Kamu ya siapa? Artinya dilihat dari sini saja. Jadi hadisnya kan sahih. Lihat dari sini saja. Beliau masih hidup, belum meninggal. Itu kayak menampakkan bahwasanya setelah saya meninggal ini yang menggantikan saya adalah Abu Bakar. Orang yang datang Abu Bakar duduk di kanannya. Kanannya itu maksudnya ya kayak penggantinya kan gitu. Setelah itu Umar. Dan ini yang dipakai Umar juga begitu. Ketika Rasulullah wafat itu kan sebetulnya orang Ansor mau mengangkat satu amir sendiri yang dibayar mereka, kemudian orang Muhajirin juga sama. Umar ini yang menentang paling awal. Tidak ada satu pedang dua mata. Muslim malah terjadi pecah belah, ada dua keaminan. Nah, si Umar ini berpendapat nggak Rasulullah sakit mawon nih, kesegesan. Itu sih kan Imam nih Abu Bakar. Jadi seolah-olah setelah Rasulullah wafat maka yang melanjutkan bukan melanjutkan Nabi tapi melanjutkan kepemimpinan kaum muslimin ini harus Abu Bakar. Maka umat sudah orang kasak kusuk, ya, orang Madinah kan awalnya sama orang Mekah, orang Muhajirin kan kayak tidak setuju. Tapi karena ini perkataan Umar, orang kedua setelah si sahabat yang terlalu dekat pada Rasulullah gitu ya, banyak pada Rasulullah juga Masya Allah langsung mengambil tangan Abu Bakar, kemudian menjabat tangan langsung membayar, semua membayar si Abu Bakar Siddiq Rasulullah. Tiga sahabat tadi dijamin masuk jannah. Jadi kalau Abu Bakar Siddiq, kita pun bisa memastikan di mana Abu Bakar ke jannah. Kok bisa memastikan? Rasulullah memastikan. Di mana kan Umar bin Khattab ketika meninggal di jannah, Rasulullah di jannah. Utsman di jannah, kan banyak ada 10 sahabat yang dijamin masuk jannah juga ya. Intinya kalau Rasulullah itu yang menjamin, kita boleh mengikuti. Tapi kalau yang lain, tidak bisa. Tidak bisa. Walaupun orang itu kelihatannya solehnya luar biasa, wah kalau dia ahli jannah, kok tahu? Tidak ada yang beritahu. Nah, orang yang baik itu kan menurut kita belum tentu baik. Maka kalau sekalian kita menjadikan saksi juga di hadapan Allah Ta'ala juga ada beban. Kan sering ditanya, saya atau saya tadi? Mana lagi saya atau saya? Namanya saksi itu yang menyaksikan. Dia tahu tiap harinya kebaikan orangnya. Nah, orang cuma takziah satu kali ini belum pernah tahu orangnya, ikut jawab saya.
minta disaksikan supaya malaikat itu nyatet wong apik itu selesai wong sak menake. Malaikat itu buduli dan gini. Insyaallah mereka. Nah, ada pun sahabat-sahabat yang lain, ya, termasuk di setelah Utsman bin Affan kemudian Ali bin Abi Thalib dan seterusnya itu termasuk kebaikan mereka satu sama lain itu masing-masing sahabat itu juga punya kelebihan masing-masing. Apa yang dimiliki oleh Abu Bakar tidak dimiliki oleh Umar, apa yang dimiliki Umar tidak oleh Abu Bakar atau Utsman ataupun Ali, semuanya punya kelebihan sendiri-sendiri. Meskipun kalau kita baca mulai perang Siffin itu sana, Jamal dan sebagainya, keadaan musim ya sudah itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Kenapa kita ikut ribet sama dia? Ya. Terjadi saat juga memimpin perang seorang perempuan dan misalkan itu menanyakan harta warisnya Rasulullah misalkan gitu, itu urusan mereka. Yang jelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang dijamin masuk jannah. Abu Bakar Umar bin Khattab juga masuk jannah, kemudian Utsman bin Affan juga masuk jannah. Sesuaikan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu kita juga mengikuti beliau, tidak menyelisih oleh beliau. Kemudian hadis yang selanjutnya 710, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna adalah kami dulu qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, kami dulu orang yang duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ana, dan bersama kami itu ada Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin, pada satu bulan itu, pada satu majelis itu, satu kelompok itu. Satu kelompok itu ada Abu Bakar, ada Umar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah Rasulullah sallallahu min baini adburina, di antara punggung-punggung kami. Artinya Rasul berdiri kemudian jalan. Di punggung-punggung itu kan minyak punggung-punggung kami. Fa'abad to'a alaina, maka beliau memutus, artinya ya kami itu masih butuh kepada Rasulullah, tapi Rasulullah pergi. Kita tunggu ada hadir-hadir itu. Memutuskan alaina pada kami. Ya, beliau pergi, tidak kembali lagi ke sini itu. Wa khoshina, dan kami ini khawatir anayuk tatoa, bahwasanya dipotong dunana di belakang kami, wa farikna dan wa fazikna, dan kami terkejut. Terpotong artinya Nabi ini diculik, diambil orang. Wah, saya khawatir Nabi ini diculik oleh orang di belakang kami. Kami terkejut ya pendapat itu. Fakumna, maka kami berdiri, maka aku berdiri. Di sini aku Hurairah. Fakum tu, maka adalah aku itu awalaman fasila, paling awalnya orang yang terkejut, artinya kaget kok Nabi tidak datang ke sini lagi dong, Nabi setelah keluar gitu. Fakhorustu, maka aku keluar, siapa Abu Bakar, Abu Talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ataitu haiban lil ansor, sehingga aku mendatangi kebunnya milik orang Ansor, li Bani Najarin milik Bani Najjar. Aku mendatangi kebunnya orang Ansor, punya kebun itu adalah Bani Najjar.
Fadur tubi. Itu kan kalau anak kecil mainan itu nih, putaran, mainan putaran, tapi berputar. Fadur itu maka aku berputar dengannya dan kebun tadi hal ajidulah baban. Adakah aku itu mendapatkan lahu pada kebun itu pintu? Ini kebunnya di tembok, saya keliling, ya berputar. Saya berputar di tembok tadi, kebun tadi. Adakah aku ini akan mendapati pintu kebun? Falam ajib, maka tidaklah aku mendapati. Saya tidak menemukan pintunya. Fa'idah, maka ketika itu Robiun yadkhulu fi jawfi ha'idin. Itu tempat pembuangan air kotor, tempat ada lubang yang biasa dipakai untuk membuang air dari dalam kebun ke luar kebun. Lubang. Yadkhulu, aku masuk fi jawfin, pada tengah-tengah ha'idin kebun, min bikrin, dari sumur, khorijatu di khorijah bagian luarnya itu luar robi dan itu tadi robi dan lubang yang dipakai untuk mungkin dengan selokan pembuangan air dari dalam kebun ke luar kebun. Jadwal ini belum mendapatkan asal-hir kan kecil ya. Mungkin ya apa itu ada lubang yang kecil. Fahtafartu, maka aku, ini fahtafartu memperkecil diri. Fahtafartu, maka aku memperkecil diri. Fadhakaltu, maka aku masuk ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakola, maka beliau bersabda, Abu Hurairah. Fakultu, maka aku menjawab, nah, iya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau berkata Nabi, masa bukan? Bagaimana keadaanmu? Jadi ceritanya begini nih, begini. Ini cari di kebun tadi ada tembok, berputar-putar saya bakar itu nyari pintu supaya biar nggak masuk. Ternyata tidak ada pintu. Dan ternyata di kebun ini ada lubang untuk pembuangan air keluar dari kebun, dari dalam kebun kayak jadi gorong-gorong mungkin. Nah, si Abu Hurairah tadi masuk lewat kebun dengan mengecilkan dirinya, diingkus kayak lagi caranya bisa masuk. Setelah bisa masuk, kemudian Abu Hurairah jawab dia, ya Rasulullah, saya gimana keadaanmu? Artinya kan tanya itu kan tadi mau bunyi itu tadi. Rasul di sekeliling para sahabat, ya ada Abu Bakar, ada Umar, tapi tidak angkat Abu Bakar dan Umar. Justru Abu Hurairah ini orang yang paling terkejut. Kok Rasulnya tidak balik-balik? Kita ada apa untuk beli ini dengan kebun milik orang Ansor, ya. Di orang Ansor itu ada di Bani Ansor. Ada pintu, ada lubang, kemudian mengecilkan dirinya, kemudian masuk. Menjadi syahid. Bapak, Ibu sekalian, mohon mungkin habis ini agak panjang ini. Semuanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tahu apa saja pasti ditiru oleh para sahabatnya tanpa diperintah. Kayak si
Abu Bakar, Umar, Utsman tadi apa diperintah? Kamu sini duduk sini, enggak. Julurkan kakimu, enggak. Singkapkan betis, kain betis itu enggak. Tapi kok Rasulullah begitu? Dilakukan. Artinya apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kalau kita itu mengikuti dalam langkah kita tiba ada beliau, ada pahalanya. Walaupun tidurnya, walaupun jalannya, itu ya, gerak-geriknya, itu akan mengikuti Rasulullah SAW. Ini akan ada nilai sunnahnya. Kemudian Bapak di bulan Syuro tanggal 9-10 ada sunnah untuk puasa di bulan Syuro. Ini tanggal kita ini. Tinggal mau bulan 9-10. Mungkin dari makhluk kita dasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.